Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku adalah Pangeran Mangkubumi atau Ki Ageng Pandan Aran. Masyarakat lebih mengenalku dengan nama Sunan Bayat. Aku adalah putra dari Bupati pertama Semarang. Sepeninggal ayahku, akulah yang menggantikan kedudukannya sebagai Bupati kedua Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandan Aran. Sebagai kepala pemerintahan, aku melanjutkan perjuangan dan tugas-tugas ayahku, termasuk dalam mengembangkan kegiatan keagamaan. Dan aku pun telah berhasil menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam seperti mendiang ayahku. Rakyatku pun hidup makmur dan damai. Namun, sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula dengan aku. Keberhasilan yang telah kucapai membuat aku lupa diri. Aku telah berubah menjadi congkak, sombong, dan kikir. Dan masyarakat mulai tidak menyukai aku. Hingga pada suatu hari, aku melihat seseorang yang mengenakan baju hitam yang menawarkan rumput ke rumahku. Tidak berapa lama, tiba-tiba tukang rumput itu berkata, "Maaf Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sontak aku marah. "Hai tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar? Memang kamu siapa? Berani-beraninya kau menceramahiku?" "Maaf Tuan, saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu jauh terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Sebab, kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat," ujar si penjual rumput. Mendengar itu, kemarahanku makin memuncak, hingga akhirnya aku mengusir si penjual rumput itu. Tiba-tiba penjual rumput itu berkata, "Wahai Bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki. Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ada. Buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya." Tiba-tiba penjual rumput itu mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Aku terbelalak. Hatiku mengatakan bahwa penjual rumput ini bukanlah orang sembarangan. "Hai penjual rumput, siapa kamu sebenarnya?" tanyaku cemas dan penuh keheranan. Dan, betapa terkejutnya aku, ketika penjual rumput itu mengaku sebagai Sunan Kalijogo. Aku pun segera bersujud, mohon ampun seraya bertaubat. "Maafkan saya Kanjeng Sunan. Saya sangat menyesal atas semua kehilafan saya selama ini. Jika Kanjeng Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Kanjeng Sunan," pintaku. "Baiklah Ki Ageng. Jika kamu benar-benar mau bertaubat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Besok pagi-pagi, datanglah ke Gunung Jabalkat, saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun," ujar Sunan Kanjeng Kalijogo mengingatkanku. Keesokan harinya, aku meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat, bersama istriku. Namun, aku lupa mengingatkan istriku untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Dan ternyata istriku memasukkan seluruh perhiasan dan uangnya ke dalam tongkat bambu yang dibawanya. Dalam perjalanan, istriku berada agak jauh di belakangku. Aku pun baru menyadari, setelah mendengar istriku berteriak meminta pertolongan. "Kang Mas, tulung. Wonten tiang salah tiga." Artinya, "Kang Mas, tolong ada 3 orang perampok." Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat 3 orang perampok sedang berusaha merebut tongkat istriku. Dengan marah, aku menegur ketiga perampok itu. "Hai, apa yang kamu lakukan? Perbuatanmu seperti domba." Seketika itu, wajah pemimpin perampok yang bernama Sambangdalan berubah menjadi wajah domba. Rupanya, sejak aku direstui menjadi murid Sunan Kalijaga, dan keikhlasanku dalam meninggalkan keduniaan, ucapan yang keluar dari mulutku, bisa menjadi sabda. Sambangdalan pun bertaubat dan meminta agar wajahnya dikembalikan seperti semula. Akhirnya, aku pun memaafkan. Dan kemudian, dia menjadi muridku yang dikenal dengan nama Syekh Domba. Dan tempat kejadian perampokan itu, sekarang menjadi nama kota Salatiga. Akhirnya sampailah aku di Gunung Jabalkat, dan aku menjadi murid Sunan Kalijaga. Ajaranku yang terkenal adalah patembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Dan aku menetap di Jabalkat hingga akhir hayat. Daerah Jabalkat dan sekitarnya sekarang dikenal dengan nama Tembayat atau Bayat.
Itulah sebabnya, aku diberi gelar Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Wallahu alam bishawab. Itulah sedikit tentang kisahku. Dan aku dimakamkan di atas Bukit Cakra Kembang di sebelah selatan Bukit Jabalkat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan hingga kini, makamku masih ramai didatangi oleh para peziarah. Semoga suatu saat, kita semua bisa diperjalankan Allah untuk bisa berkunjung atau berziarah di makamku. Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.